Akhi dan ukhti, saudaraku muslim. Allah sampaikan kaki kita ke masjid itu agar kita ada andil di situ. Kenapa tidak kita belikan kipas angin? Tidak belikan AC? Tidak bersihin karpetnya? Tidak cuci? Kenapa kita tidak menjadi punya andil di situ? Kalau satu keran tempat wudhu rusak, jangan cuma mengatakan, oh ini rusak, pindah ke keran sebelah selesai. Tidak. Allah sampaikan mata kita dan kita lewat di keran itu supaya ada pesan di situ. Bisa dapat pahala. Berapa harga keran? Pergi ke toko bangunan, ajak marbot masjid, ini berapa kerannya, gantikan. Selesai. Mulai detik itu setelah diperbaikin, ya, Anda akan panen pahala sampai dia rusak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah, dan sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Allah menamakan ini dengan kalimat syukur, berterima kasih. Dan dengan kalimat ini kita sebagai seorang muslim yakin semua kebutuhan kita di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah karena kita bersyukur kepadanya. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia terbaik, pemimpin seluruh nabi dan seluruh anak keturunan anak Adam. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dan kita diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Semua pola dalam hidup kita ini, makan, minum, tidur, berdagang, bertetangga, bersosial secara umumnya. Dan apapun itu, termasuk masalah politik, berekonomi, maka mencontohi manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Andai saja Allah balik, Allah memberikan kepada kita dengan 10 kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, akan diberikan 1 rahmat, maka sudah cukup. Maka ini terbalik. Dengan mengucapkan 1 kali salam hormat, diberikan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Maka oleh karena itu, setelah mengucapkan alhamdulillah, jadilah orang yang selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama sekali saya mengucapkan alhamdulillah kepada Sang Pencipta Allah yang memudahkan tatap wajah ini, kajian offline kita. Setelah sekian lama mungkin semasa pandemi kita hanya bisa online saja. Semoga Allah SWT berkahi, dan saya mengajak diri saya dan seluruh teman-teman yang hadir di sini tanpa melihat jabatan yang ada, jenjang ekonomi, sosial, kita semua mengikhlaskan niat. Kita sedang di rumah Sang Pencipta Allah, salah satu dari rumah-rumahnya, walaupun dibangun oleh tangan-tangan manusia, tapi masjid adalah rumah Allah, dan ini tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka ikhlaskan niat kita. Yang tadinya datang hanya karena tidak enak sama atasan, yang datang hanya karena tidak enak sudah diundang, tidak enak dengan tetangga, dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman-teman, semua itu dihilangkan. Sebelum kita mulai majelis ilmu ini, ikhlas karena Allah. Allah tidak akan menerima sebuah amal yang akan menambah timbangan amal kita pada hari kiamat kecuali yang ikhlas karenanya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima satu amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, maka kau akan menyerahkan kepada seluruh sekutuku itu. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang berperang karena Allah sekaligus juga mencari reputasi supaya dia punya nama harum, dipuji oleh orang? Apakah dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, tidak.
3 kali orang itu mengulangi, kata Nabi SAW, tidak. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi jaga ini teman-teman sekalian. Keikhlasan niat yang membuat apa yang sudah kita kerjakan akan ada hasilnya. Kalau tidak, maka semua tidak akan ada hasilnya. Percuma saja. Bagi orang yang selalu beramal hanya karena menunggu pujian orang, maka ketahuilah pujian orang hanya sepanjang lidah dia saja. Kamu hebat, kamu dermawan, kamu kaya, kamu pintar, kamu gagah, kamu cantik. Setelah itu apa? Apakah badan kita tambah gemuk? Apakah kita bertambah pintar? Apakah kita bertambah kaya dengan pujian mereka? Demi Allah tidak. Yang ada justru kita akan berbangga diri atau ujub dalam bahasa agama kita. Dan juga riya, berbangga-bangga, akhirnya musnahlah semua amal yang sudah kita kerjakan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dinukil sebuah kisah, istri dari Harun al-Rashid, julukannya Zubaidah. Namanya dia Amatullah. Zubaidah ini artinya mentega. Mentega itu karena kalau dilihat warnanya bersih dan lembut sekali, mulus. Karena Zubaidah ini ratu yang sangat cantik. Istri suaminya dia Harun Rashid, raja pada saat itu yang terkuat di muka bumi. Salah satu khalifah raja yang ada di dinasti Abbasiyah, termasuk yang terkuat di Abbasiyah. Kerajaan Islam yang besar. Orang ini suka sekali bersedekah, luar biasa sedekahnya gitu. Seorang ratu, apapun harta yang dia milikin, baik diberikan oleh suaminya atau dia dapat warisan dari orang tuanya, semuanya disedekahkan. Dan sedekahnya unik-unik. Kalau teman-teman satu waktu pergi ke Mekah, lewat dari Arafah ke Muzdalifah, tempat haji, di situ di sisi kanan jalanan, sampai hari ini masih ada sebuah bangunan seperti benteng kecil. Itu dibangun oleh Zubaidah. Tujuannya untuk membawa air zam-zam di masa itu dari Masjidil Haram ke Arafah. Jaraknya jauh sekali. Dibawa dengan unta-unta, digentong-gentong besar, lalu dituangkan di tempat saluran air itu supaya jemaah haji bisa minum. Siapa saja yang mau pergi haji, digratisin sama dia. Setiap kali ada jihad di jalan Allah, dia biayai. Semuanya penuh dengan sedekah hidupnya. Semua keluarganya dibantu. Tidak pernah ada orang susah kecuali Zubaidah terlibat dalam kebaikan itu. Bangun masjid, rumah anak yatim, segala macam hal yang dia lakukan. Subhanallah, pada saat dia meninggal, orang-orang berbicara mengatakan orang ini ahli surga. Salah satu ponakan dia yang biasa dia bantu, mimpi, tantenya ini datang dalam mimpinya. Dikatakan kisahnya begitu. Lalu dalam mimpi orang tidak bisa mengatur cerita. Tiba-tiba saja ponakannya mengatakan, "Tante, bagaimana keadaanmu?" Kata tantenya, "Allah sudah memaafkan saya." Lalu kata ponakannya, "Bagaimana dengan seluruh amal yang sudah kau lakukan? Pembiayaan jihad, pembangunan masjid, sumur-sumur yang telah kamu gali, pengadaan air zam-zam buat jemaah haji di Arafah." Kata dia, semuanya tidak ada yang diterima. Allah memaafkan saya karena sholat malam yang saya kerjakan ikhlas karena dia. Tidak ada yang lihat. Selama ini semua itu terlibat di dalamnya pujian yang saya harapkan dari orang sehingga tidak diterima. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Sayang sekali harta yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, potensi yang sudah kita kerahkan sia-sia hanya karena kita tidak ikhlas. Ikhlas teman-teman sekalian karena Allah. Bagi teman-teman di sini pejabat yang hadir, diikhlaskan niatnya menjabat dan menunggangi jabatan tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Anda tanda tanganin, yang Anda titahkan, maka akan menjadi amal yang sangat luar biasa karena tidak semua orang punya wewenang untuk itu. Pembangunan masjid, rumah anak yatim, sarana prasarana dan segala macam hal. Begitu juga teman-teman yang lainnya seperti kita sekarang hadir dalam majelis ilmu ini, maka ikhlaskan niat supaya semuanya berpahala. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Di dalam hadis yang lain, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas karena Allah, maka dia mendapatkan pahala haji lengkap. Duduk begini saya di majlis dapat pahala haji lengkap, tapi ikhlas karena ingin menuntut ilmu. Jadi bukan karena ajakan orang, bukan karena tidak enak dan seterusnya. Juga dalam majlis ilmu saya perlu ingatkan, tidak perlu kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau disampaikan benar, qala Allah,
Allah berfirman sebagai pencipta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sudah, maka ambil dan terima. Walaupun penampilan dia biasa. Biar penampilannya seperti matahari indahnya, tapi kalau yang disampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan, maka kita tolak. Juga sebelum kita mulai teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu jajaran pemerintahan. Saya dengar tadi ada wakil bupati, ada ketua DPR, ya, ada Pak Haji juga pemilik masjid, dan banyak sekali mungkin teman-teman yang lain dari aparat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf, bukan saya tidak menghormati, tetapi kita, ya, karena saya selain tidak menghafal semua nama-nama, juga kita berada di sini sama semuanya insya Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang telah membedakan jenjang status kita, tapi tanpa mengurangi penghormatan maka kami tidak sebut satu persatu, dan insya Allah itu sudah diketahui oleh kita semua tentang jabatan ini. Baik, kami diundang di sini. Terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman yang terlibat untuk bahasanya peresmian masjid, ya. Karena masjid ini, maka memang yang kami bahas adalah masalah masjid itu sendiri, keutamaan masjid. Saya akan mulai teman-teman sekalian apa yang kita bahas ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berminat untuk melihat bisa dilihat di Al-Qur'an di handphonenya. Dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 18, Allah menyebutkan tentang masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang menjadi pengurusnya, ya, yang menjadi, ya, orang-orang yang memperhatikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut dan tunduk kecuali kepada Allah. Maka mereka itu semoga termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini teman-teman sekalian kita lihat ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Artinya memakmurkan masjid itu membangunnya, merawatnya, menghidupkan kegiatan-kegiatan di dalamnya, serta menjauhkan masjid dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nanti akan kita jelaskan beberapa hal berhubungan dengan masalah ini. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang mulia menjelaskan masalah ini. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 671. Kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ketahuilah, tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau anda tinggal ada masjid di sekitar rumah anda, berarti anda berada di tempat, di sekitar tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi, bukan berarti haram, tapi Allah tidak suka adalah para pasar atau pasarnya. Karena di pasar berarti ada transaksi riba, ada sesuatu yang haram, ada kecurangan. Walaupun pasar boleh, Nabi SAW jalan ke pasar. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah kalau mau dipilih antara masjid sama pasar, maka yang ditemukan adalah masjid yang terbaik. Tanpa kita harus meninggalkan pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah melihat di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah beliau meninggal kosong, sedikit sekali orang yang datang gitu, dan pasar penuh sekali. Maka beliau pergi ke pasar Madinah, lalu beliau berkata, wahai penghuni pasar, orang semua melihat ke arah dia. Orang tahu Abu Hurairah sahabat Nabi yang mulia gitu. Lalu mereka kumpul semuanya. Waktu itu pasar mungkin tidak terlalu besar, orang kumpul semua. Lalu kata Abu Hurairah, kenapa saya melihat kalian masih sibuk di sini, sementara warisan Rasulullah SAW lagi dibagi-bagi? Pikiran orang, kalau warisan itu apa? Harta. Langsung ke harta persepsinya. Maka orang di pasar semua bilang, di mana lagi dibagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Hurairah, di masjid beliau. Maka spontan satu pasar meninggalkan pasar mereka. Pergi ke masjid. Toko-tokonya semua ditinggalkan. Kata Abu Hurairah, tinggalkan, tidak masalah. Saya akan menjaga pasar kalian. Saya tidak akan pergi ke sana. Maka
Pergilah mereka semua ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. Selang berapa waktu, mereka kembali lagi. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang engkau katakan. Tidak ada pembagian pedang Nabi, sendal Nabi kah, bejana Nabi kah, tidak ada baju Nabi kah dibagi-bagi. Kami enggak temukan itu di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Kata mereka, kami temukan ada orang yang lagi sholat, ada orang lagi baca Quran, ada orang lagi berdoa, ada orang yang saling menasehatin, gitu. Ada orang lagi berzikir. Maka kata Abu Hurairah, kalau kalian tidak faham itu adalah warisan Rasulullah SAW, celakalah kalian. Itu yang saya maksudkan. Warisan Nabi SAW adalah ilmu. Itu yang ditinggalkan oleh banyak orang. Silakan sibuk dengan urusan pasar, urusan kegiatan lain, tapi jangan pernah tinggalkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatannya. Karena sebenarnya di sini puncak kebahagiaan seseorang, teman-teman sekalian. Orang kalau bangun masjid dimuliakan dalam agama. Orang kalau sholat di masjid dimuliakan dalam agama. Meninggal di masjid pun orang dimuliakan dalam agama. Sebagaimana nanti akan kita dengarkan insya Allah. Jadi tempat yang termulia adalah masjid. Begitu juga ada hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, masjid adalah rumah Allah. Dan sudah pantas pemilik rumah akan menghormati para pengunjungnya. Dan tidak ada orang yang lebih mulia dalam menjamu tamu dibandingkan Allah. Artinya kita kalau datang seperti ini teman-teman sekalian, Allah SWT sedang memberikan kepada kita kemuliaan. Apa yang Bapak Ibu sedang lakukan sekarang dulu di majelis ilmu seperti ini? Sebenarnya kita sedang memberikan makanan ruh kita. Banyak orang sibuk dengan makanan jasad saja. Tidak pernah ketinggalan, sarapan pagi lengkap, makan siang lengkap, makan malam lengkap dengan berbagai macam jenis makanan, jenis minuman. Iya, fisiknya sehat, tapi ruhnya sakit. Mungkin badannya berotot besar, tapi ruhnya kerdil. Ini yang membuat teman-teman perbedaan dasar antara kita dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka makan iya, mereka minum untuk jasadnya. Tapi mereka selalu membuat ruh mereka jauh lebih sehat daripada jasad mereka. Sehingga kita temukan Julaibib. Kalau pernah dengar nama orang ini. Sahabat Nabi ini kurus sekali. Kurus dan kecil orangnya. Tapi di perang Uhud. Ya, waktu dia meninggal mati syahid. Ditemukan di sekitar dia. Ada 7 atau 8 orang. Orang kafir Quraisy yang mati terbunuh di tangan dia. Ruhnya kuat. Ruhnya sehat. Penuh dengan ilmu dan iman. Sehingga kalau sehat ruh kita teman-teman sekalian. Salah satunya sumber utamanya, nutrisi utamanya dalam majelis ilmu seperti ini. Maka jasad kita akan ikut sehat. Walaupun ekonomi kita biasa. Mungkin kita tidak punya jabatan. Tapi kita akan sangat sehat karena ruh kita kuat. Inilah fungsi daripada majelis ilmu itu. Semoga ini bisa menambah informasi baru buat Bapak Ibu sekalian insyaAllah. Baik. Kita akan masuk teman-teman sekalian. Masjid ini bagi orang yang membangunnya dan diikuti dengan keikhlasan, Allah akan balas mereka dengan banyak hal. Yang paling mendasar di muka bumi ini, siapapun yang sholat di situ akan menjadi pahala buat dia. Saya perlu jelaskan begini. Kalau seandainya saya ke masjid tadi, kayak Bapak Ibu di sini datang ke masjid, kita sholat tadi duhur misalnya. Masing-masing kita dapat pahala. Sesuai dengan kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam panen pahala makmum karena dia yang mengimami, pemimpin. Muazzin panen pahala semua orang termasuk imam karena dia yang panggil dengan azannya, hayya 'alas shalah gitu. Tapi ada sebagian masjid ya, ada orang-orang yang tidak hadir di masjid itu tapi dia panen seluruh pahala termasuk muazzin. Siapa mereka? Yang membangun masjid itu. Dia hidup, dia lagi safar, dia tidak tinggal di kota itu, panen pahala orang yang sholat. Dia meninggal juga dia panen pahala orang yang sholat. Setelah dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia istana di surga. Hadis-hadisnya cukup banyak. Di antaranya hadis yang sahih. Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata pada orang yang berkomentar kepadanya manakala dia membangun masjid Rasulullah SAW. Jadi Utsman bin Affan pernah memperbesar masjid Nabi SAW. Innakum aktsartum
Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala Bukair hasibtu annahu qala yabtagi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau lihat masjid Nabi sudah tidak cukup, maka beliau renovasi, diperbesar supaya lebih banyak jemaah bisa sholat. Maka banyak orang yang komentar, untuk apa, kenapa, Nabi aja nggak besarin masjidnya, kenapa harus diubah, kenapa harus begini dan begitu. Seakan-akan udah biarin aja bangunannya begitu, biar dalam kondisi tua nggak ada masalah. Maka beliau mengatakan, ketahuilah, saya dengar sendiri, kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid, sudahnya merenovasi masjid, ya, kalau sudah rusak atapnya segala macam, dia renovasi, dia perbaikin, dia berikan yang terbaik untuk rumah Allah, maka Allah yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini istana di surga teman-teman, bukan tempat yang biasa ya. Bukan istana di sebuah kota besar. Tapi istana di surga ini sulit untuk dibayangkan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang terendah derajatnya di surga, yang istananya paling biasa, ya, itu seperti yang dimiliki raja terkaya dunia 10 kali lipat. Anda tahu siapa raja terkaya dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak ada lagi orang miliki sebelum dan sesudahnya. Karena memang begitu dia minta kepada Allah SWT. Maka orang terendah di surga itu memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Ini bukan main-main ini. Satu istana. Dan setiap kali kita melewatin sebuah masjid, kalau ada orang yang Allah berikan rezeki bisa bangun masjid seperti ini sendirian, Masya Allah. Tapi apakah hanya itu saja yang bisa mendapatkan istana di surga? Jawabannya tidak. Karena waktu Nabi SAW sampaikan hadisnya, siapa yang bangun istana di muka bumi untuk Allah, maka Allah akan membangun istana bagian di surga. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, enggak semua orang mampu. Mungkin ada orang miskin. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar sarang burung saja, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya, kadang-kadang kan ada masjid di Indonesia ini, sering kita lihat, saya tidak tahu di sini, tapi di Jakarta, di daerah Jawa secara umum, biasanya masjid kalau butuh bantuan taruh celengan di pinggir jalan. Siapa saja lewat boleh menyumbang gitu. Mungkin Anda cuma memberikan 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, lalu uang itu digabungkan untuk beli semen, beli batu bata, beli apa saja, maka Anda juga sudah dapat istana di surga. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian, Allah itu melihat keikhlasan orang. Bukan hanya sekedar kuantitas. Pernah ada sahabat menyumbang 1 dirham, ada sahabat menyumbang 100 dirham. Begitu ditaruh di depan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Pahalanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami faham itu? Jelas secara kuantitas beda. Ini 1, ini 100. Sama dengan orang nyumbang 100.000, yang satunya 1 juta. Atau 1 juta sama 100 juta. Kata Nabi SAW, yang 1 juta ini lebih besar pahalanya. Kata para sahabat, bagaimana kami faham itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham ini gak punya kecuali itu. Allah catat dia menyumbang seluruh hartanya. Dan orang yang menyumbang 100 dirham punya banyak, jutaan dirham. Jadi itu jadi kecil buat dia. Jadi kalau Anda cuma punya 50.000 lalu Anda nyumbang 50.000, itu nilainya besar sekali di sisi Allah. Karena Allah catat Anda menyumbang seluruh harta. Dibandingkan orang yang menyumbang 1 juta rupiah, tapi dia punya 100 miliar uang. Maka kecil sekali 1 juta itu. Allah Maha Adil dalam memberikan penilaian. Karena Allah juga telah mengatur jenjang kita. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga yang kaya raya. Maka Allah melihat kadar keikhlasan kita. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain dikatakan, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan baginya seperti masjidnya itu di surga. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat yang sahih, man bana, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan qadra mafhasin qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untuk Allah masjid di muka bumi sebesar sarang burung saja. Bahkan di sini disedaskan sarang burung belibis, burung yang kecil, paling kecil. Jenis burung yang paling kecil. Maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Makin banyak kita menyumbang makin bagus. Dan subhanallah teman-teman, di masa kita sekarang ini mudah sekali untuk meraih pahala ini. Karena kita ada online sekarang. Zaman dulu
Orang kalau mau misalnya mendengarkan masjid dibangun di Saudi, atau anggaplah di Indonesia dulu, mungkin di masa-masa awal, bahkan mungkin di fase tahun 1900-an lah, ya. Belum lama dari kita 100 tahun yang lalu, mungkin orang kalau mau menyumbang, maka dia pergi ke sana, bawa uang cash atau bawa emas ke sana. Di masa kita sekarang, dari atas ranjang kita bisa transfer uang. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Di bulan Ramadan kemarin juga saya sempat ingatkan jemaah. Ini Allah mudahkan, jangan sia-siakan. Zaman dulu, kalau kita mau buka puasakan orang di luar kota kita susah. Kan kata Nabi SAW, siapa yang buka puasakan orang yang puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Dia dapat 10 pahala, kita dapat 10 pahala, hanya kita berikan segelas air, sebutir kurma dan seterusnya. Zaman dulu orang, belum ada bank, tidak bisa transfer, susah. Bagaimana dia bisa dapat pahalanya orang di kota lain atau di negeri lain? Sekarang, kita mau dimanapun bisa. Dari Indonesia ke Amerika, Anda bisa buka puasakan orang di Amerika. Sekarang semua restoran bisa online. Kita kontak misalnya di kota New York misalnya, saya cari restoran terbaik, ada website mereka, kita tinggal masuk, kita tinggal pilih menu makanan, lalu kita transfer uang, masuk uang tersebut, minta diantarkan ke masjid ini misalnya, untuk buka puasain 100 jemaah, 200 jemaah, 300 jemaah di sana. Itu bisa. Anda mau buka puasakan orang di Saudi? Bisa. Di kota Madinah bisa. Anda tinggal punya koneksi di sana, siapa yang bisa menjalankan, seperti kami biasa lakukan, kita minta teman-teman mahasiswa di sana, tolong jalankan ini. Mereka tinggal kita transferin uang, mereka beli, padahal kita di Indonesia, kita panen pahala orang yang puasa di kota Madinah, di kota Mekah. Sekarang sangat mudah, jangan sia-siakan ini. Di masa kita sekarang ini Allah mudahkan luar biasa untuk dapat pahala teman-teman. Yang tidak dimudahkan untuk orang-orang sebelum kita. Itu luar biasa. Ya. Banyak hal yang Allah mudahkan di masa sekarang, jangan disia-siakan. Kalau dulu, Kisra itu, Raja Persia, dicemburui oleh raja-raja lain karena dia punya bejana dari tanah liat terbaik. Itu kalau ya, ditaruh air dalam hitungan beberapa saat sudah jadi dingin. Mereka nggak punya alat seperti kita sekarang. Itu raja dunia dicemburui oleh raja-raja lain karena punya kendi itu yang bisa langsung segera mengubah air yang biasa menjadi dingin dalam beberapa saat karena bagusnya kualitas tanah liatnya gitu. Sekarang kita bisa beli dispenser taruh. Ya. Minum yang panas, minum yang dingin. Ini juga bisa jadi sebuah program. Saya lihat di Saudi ya. Di Saudi itu hampir semua masjid ada dispensernya. Bukan untuk pengurus, tapi untuk jemaah. Sehingga jemaah yang masuk di masjid, kalaupun ada yang puasa Senin atau Kamis, mereka nggak usah keluar. Tinggal buat teh atau kopi dari masjid tersebut. Bisa kita letakkan. Semua orang bisa menikmati. Di yayasan kami pernah kami buat itu program dispenser buat masjid. Zaman dulu, Kaisar Romawi terkenal sekali, dia dicemburui oleh raja-raja dunia di masanya dia karena dia punya dayang-dayang di kiri kanannya yang pegang kipas ya dari bulu hewan itu sangat besar, dari bulu onta, burung onta. Itu sangat bagus dan kalau dikipas jadi rasa dingin karena tidak ada AC. Sekarang kita bisa beli, setiap orang bisa beli AC lalu mendinginkan masjid itu. Bisa. Teman-teman sekalian, rumah Allah ini dimuliakan, dimakmurkan. Saya sayangkan sekali banyak orang, Allah mudahkan kakinya masuk ke satu masjid atau lewat, dan dia temukan ada kekurangan menurut dia masjid tersebut. Catnya mungkin sudah terkelupas, bangunannya sudah tua, mungkin pada saat dia masuk karpetnya kotor, mungkin panas. Yang dia lakukan bukan menangkap pesan ilahi pada dia, bagaimana kakinya Allah sampaikan ke masjid itu. Tapi dia malah keluar lalu menghina masjid tersebut. Masjid itu panas, masjid itu kotor. Sekarang teman-teman kalau ada yang berkunjung ke rumah kita, lalu kemudian dia keluar, dia mengatakan rumahnya orang itu kotor. Kita marah gak kira-kira? Kenapa yang kita lihat aibnya itu, lalu kita sebarkan. Bahkan kita mengatakan jangan sholat di masjid itu karena masjid itu kotor. Masjid itu panas. Akhi dan ukhti, saudaraku muslim. Allah sampaikan kaki kita ke masjid itu agar kita ada andil di situ. Kenapa tidak kita belikan kipas angin, tidak belikan AC, tidak bersihin karpetnya, tidak cuci? Kenapa kita tidak menjadi punya andil di situ? Kalau satu keran tempat uduk rusak, jangan cuma mengatakan, oh ini rusak, pindah ke keran sebelah selesai. Tidak,
Allah sampaikan mata kita dan kita lewat di keran itu supaya ada pesan di situ. Bisa dapat pahala. Berapa harga keran? Pergi ke toko bangunan, ajak marbot masjid, ini berapa kerannya, gantikan. Selesai. Mulai detik itu setelah diperbaikin, ya, Anda akan panen pahala sampai dia rusak lagi. Saya pernah di masjid dekat rumah begitu. Saya masuk ke masjid, saya temukan ada satu keran, kok rusak, saya panggil marbotnya. Pak, ini kapan rusaknya? Oh, tadi pagi. Baik, bisa nggak diperbaikin? Oh, bisa. Baik. Kira-kira berapa dibutuhkan? Sekian ratus ribu. Saya kasih uangnya, kemudian dia perbaikin. Saya datang sholat setelahnya sudah selesai. Karena duitnya sudah dikasih dan semua bisa. Uang kita kasih buat dia, kasih buat tukangnya, alatnya sudah ada, selesai. Mulai dari sholat setelahnya sudah bisa dipakai. Coba anggaplah sebulan orang pakai sholat, 1 hari 5 kali. Berapa banyak pahala yang kita panen? Jangan cuma yang dicari kekurangannya, tapi pesan apa yang Allah sampaikan kita ke situ. Kita ketemu sama orang miskin, ada pesan Allah di situ. Kenapa Allah pertemukan kita sama dia? Supaya kita bantu, dapat pahala. Kalau semua orang sudah kaya, semua orang sudah dapat hidayah, kita mau panen pahala dari mana kira-kira? Justru kekurangan orang, kekurangan fisik bangunan yang ada misalnya di masjid, itu ajang pahala yang besar buat kita. Ini harus difahami teman-teman sekalian. Maka kita bisa mendapatkan, ya, istana di surga walaupun hanya seperti sarang burung. Dalam riwayat lain, juga riwayat sahih diriwayatkan At-Tabarani, diriwayatkan Ahmad, diriwayatkan Al-Bazzar, ya. Kata Nabi SAW, kamafhasi qatatin libaydiha. Seperti sarang burung belibis untuk telurnya. Kalau sarang burungnya masih agak besar. Kalau hanya untuk telurnya lebih kecil lagi. Gitu. Seperti itu saja, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. Riwayat yang lain dengan sanad hasan di ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah awsa'a minhu. Sampai membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana lebih luas daripada itu, ya, di surga nantinya. Kemudian juga ada hadis yang lain riwayat hasan, kalau ada yang Allah mudahkan untuk bisa membangun masjid tadi, apakah utuh besar langsung dia sendiri atau dia menyumbang yang kira-kira dia bisa nyumbang, ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa buat dia. Renungi hadis ini teman-teman sekalian. Bagi orang yang berfikir ke akhirat supaya pada saat dia meninggal dia bisa punya amal jariah, maka dengarkan hadis ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mauti. Sesungguhnya pahala-pahala yang terus menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia pelajari dan dia sebarkan. Jadi apapun yang Bapak Ibu sudah tahu dalam berhubungan dengan masalah agama ini, ajarkan kepada orang lain. Anda bisa lebih besar lagi bangun sekolah, pesantren, maka itu luar biasa. Karena ilmu itu sekali kita ajarkan ke orang, maka itu akan melekat pada orang tersebut. Dia amalkan atau tidak. Ya. Itu ilmu adalah amal jari yang terbesar. Yang kedua, awwala dan salihin tarakah. Atau anak soleh yang dia tinggalkan. Bagaimana caranya supaya anak kita soleh? Perhatikan, harus pendapatan yang kita masukkan ke dalam badan dia halal. Harus halal. Baru anak itu bisa jadi anak soleh. Kalau pendapatannya haram baru kita berharap anak kita menjadi hafidh Quran, menjadi seorang ulama ahli ibadah, nggak mungkin. Ya. Juga perhatikan pendidikannya. Masukkan ke lembaga-lembaga agama. Belajar agama. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warrathahu, atau Quran yang dia wariskan. Maksudnya dia bagi-bagi Al-Quran sehingga dibaca, ditaruh di masjid, ditaruh di pesantren, dikasih di sekolah-sekolah tahfidz sehingga Quran itu dipakai baca. Yang keempat, au masjidan banah. Ini saksi bahasan kita, atau masjid yang dia bangun. Yang kelima, au baitan libni sabilin banah, atau rumah anak yatim yang dia rumah orang yang terputus jalan yang dia bangun. Misalnya Bapak Ibu ada kelebihan harta, ada rumah kosong, ada tanah kosong, Anda bangun bangunan di tanah kosong atau ada rumah kosong, Anda wakafin, siapapun yang lewat mau istirahat, musafir, silakan gratis. Itu namanya rumah untuk orang terputus jalan. Kemudian yang keenam, au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Ya. Atau sumur juga bisa masuk di sini sehingga airnya dipakai untuk umumnya orang. Yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti, atau sedekah yang rutin dia keluarkan di masa hidupnya yang bermanfaat setelah dia meninggal dunia. Baik, kita akan
masuk teman-teman sekalian ke lebih dalam bahasan kita dan sekaligus insya Allah kita tutup dengan ini. Apa yang harus kita lakukan dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus diperhatikan adalah rumah Allah ini untuk ibadah dan bukan untuk yang lain. Maka jangan pernah teman-teman sekalian masukkan hal-hal yang melanggar agama di rumah Allah. Seperti misalnya kesyirikan. Menyekutukan Allah. Yang paling banyak terjadi kesyirikan ini di masalah kuburan. Kuburan. Jadi harus Bapak Ibu pisahkan antara masjid sama kuburan. Ya. Ada kubur di sebelah masjid berbeda pagarnya, nggak ada masalah. Di dalam masjid jangan. Ya. Karena banyak orang menyalahfahami masalah ini. Dia bilang dalam sholatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu selesai salam pergi kuburan minta sama orang mati itu. Mana komitmennya tadi iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Ini tidak benar. Ya. Ini banyak terjadi. Mengkultuskan kuburan melebihi daripada seharusnya. Kuburan kita disunnahkan datang, mengucapkan salam, mendoakan mayit. Bukan kita kultuskan. Ini hati-hati. Di Indonesia banyak yang salah fahami masalah ini. Dari mana anda katakan Ustaz? Ada dalilnya? Ada. Ada. Allah mengatakan dalam surah Jin, surah nomor 72, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ketahuilah masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah di masjid itu. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid atau masjid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi enggak dibolehkan. Dan ulama mengatakan kalau kuburan masjid itu ada, baru kuburan ditaruh di dalamnya, maka kuburannya dibongkar dipindahin ke kuburan muslimin, masjid murni. Kalau kuburan dulu baru masjid, masjidnya yang dirobohkan. Karena tujuannya untuk kuburan, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Jangan sampai kita lakukan ini ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran dengan orang-orang yang minta-minta ke kuburan, walaupun itu kuburan orang saleh, sementara dalam kuburan adalah orang seperti dia tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang dia bisa berikan? Perlu teman-teman garis bawahi dan tangkap secara akal sehat ya. Nabi Muhammad SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan semua nabi-nabi, kalau anda tanya, kenapa nabi dikubur dalam rumah, dalam bangunan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Khusus nabi-nabi. Di mana mati di situ dikubur. Semua nabi begitu. Beda dengan kita. Kalau kita manusia biasa, kita dikubur di kuburan muslimin. Tapi nabi-nabi di mana dia mati di situ dikuburkan. Nabi Muhammad SAW meninggal di kamar Aisyah, ya, maka di situ sudah dikuburkan. Setelah dikubur Nabi Muhammad SAW, Ummul Mu'minin Aisyah masih hidup teman-teman sekalian puluhan tahun setelah itu. Aisyah masih hidup di masa kejayaannya Abu Bakar 2 tahun. Di masa kejayaan Umar 10 tahun. Di masa kejayaan Uthman belasan tahun juga, 13-14 tahun. Di masa Ali 2-3 tahun. Di masa Muawiyah. Muawiyah ini hampir 20 tahun jadi khalifah. Aisyah masih hidup puluhan tahun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan ini tempat tidurnya Aisyah, ini kuburannya Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan, hai muslimin ini kuburan Nabi, ambil tanahnya. Hai muslimin taruh air kalian supaya berkah di sini. Tidak pernah sama-sama. Lalu kenapa kita lakukan di masa kita sekarang ini? Karena terlalu mengkultuskan kuburan itu. Padahal sebenarnya kita harusnya memberikan haknya kuburan itu. Saya pernah di kota Makassar waktu itu, sebelum saya pindah ke Jakarta, ceramah di satu masjid. Kemudian setelah ceramah, kebetulan dua orang pengurus pendiri masjid ini, mereka besan, ya, anak sama anak menikah. Dan dua-duanya Masya Allah pengusaha. Tapi yang satu ini yang komitmen sering datang, yang satu jarang sekali datang. Nah setelah saya berjalan mungkin beberapa bulan isi pengajian di situ, ada satu jemaah yang bilang, Ustaz, pemilik masjid ini mewasiatkan kepada anaknya, nanti kalau dia mati, dia minta dikubur di depan mihrab. Jadi imam sholat di sini kuburannya gitu. Terus saya bilang, itu nggak boleh. Kenapa nggak dikubur di kaum muslimin saja? Kalau dia mau dia wakafin tanah,
kuburan buat dia keluarganya atau dia buat muslimin, itu boleh. Tapi kalau di dalam masjid, nggak boleh, ini dilarang. Gitu kan? Maka saya bilang, bisa nggak saya pamit untuk ketemu sama beliau? Ketemu akhirnya. Setelah ngobrol saya jelaskan, beliau bilang ada gurunya katanya di Jawa yang wasiatkan begitu. Jadi kalau meninggal, kuburannya ditaruh di depan mihrab. Ini bagaimana caranya orang sujud menghadap ke dia gitu? Ya. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW? Perlu anda tahu ya, kuburan Nabi di rumah Aisyah, bukan dalam masjid. Awalnya begitu. Tapi karena perluasan masjid, dan Masjid Nabawi bukan seperti masjid-masjid kita. Masjid Nabawi selalu memang harus diluaskan karena jemaah selalu banyak masuk. Maka karena perluasan, terpaksa rumah Nabi masuk ke dalam masjid. Jadi bukan kasusnya sengaja dimasukkan. Sampai di zaman ya para sahabat, sampai di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, di zaman dinasti Umayyah, itu masih terpisah dengan masjid. Dan itu kasusnya berbeda. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Apapun itu, ibadah-ibadah yang tidak punya landasan hukum. Tapi kita lakukan ibadah yang ada landasan hukumnya. Sederhana sekali. Kalau Bapak Ibu mau melakukan satu ibadah di masjid, tanya dulu. Ya, ini ada dasarnya enggak? Allah perintahkan enggak? Rasulullah SAW contohkan enggak? Kalau enggak jangan dikerjakan. Saya kasih contoh. Hasan Basri rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Hasan Basri? Ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau pernah selepas mengimami sholat di Masjid Jami' kota Basra. Hasan Basri, Basri itu masih dari kota Basra di Irak. Selesai dia imami sholat di Masjid Jami' yang besar, masjid rayahnya. Maka habis sholat asar lagi berzikir, ada orang satu jemaah di saf pertama berdiri sholat sunnah. Ba'diyah asar. Tidak ada sholat ba'diyah asar kan. Awal Islam ada tapi setelah itu dihapus hukumnya. Kemudian Hasan Basri mau nasihatin, begitu selesai salam, berdiri lagi dia sholat. 2 rakaat lagi, sudah 4 rakaat dia sholat setelah asar. Ya, Hasan Basri mau nasihatin, tunggu sampai dia salam, habis salam langsung berdiri cepat, sholat lagi. 6 rakaat, sampai 8 rakaat dia sholat. Habis itu salam, Hasan Basri sudah ada di belakangnya. Dia mau berdiri lagi sholat. Hasan Basri pegang tangannya. Oh ini sholat apa? Kata Hasan Basri. Apa kata orang itu? Apakah Allah akan hukum saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah hukum kau karena kau buat sholat itu. Dari mana ini 8 rakaat habis asar? Kenapa dikarang-karang gitu? Jadi bukan karena sholatnya, ada tuntunannya enggak? Itu masalahnya. Saya kasih contoh rasional teman-teman. Kalau kita kerja di kantor, kantor kita sudah punya peraturan pekerjaan kita. Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 segala macam itu. Orang yang mengikuti poin-poin yang diperintahkan oleh kantor, dia akan dapat gajinya kan? Tapi kalau ada pegawai datang, dia ambil inisiatif sendiri, bukan yang disuruh oleh kantornya dia buat. Dengan alasan ini baik menurut saya. Kira-kira diterima gak sama kantornya? Tentu saja tidak. Karena dia kerjakan bukan yang diinginkan oleh kantor. Contoh yang lain. Kalau seandainya ada orang kerja di satu perusahaan, ini supaya mudah difahami ya. Kemudian dia datang, di kantor itu dia lihat, atau dia masuk ke ruangannya, kok temboknya warna putih ya? Kayaknya kurang bagus. Menurut saya, warna coklat yang bagus. Menurut dia si pegawai ini. Ini kok komputernya merek ini ya? Atau misalnya karpet atau lantainya kok pakai marmer? Atau kenapa pakai keramik merek ini? Lebih bagus keramik warna ini. Di depan pintu perusahaan tidak ada kembangnya. Kayaknya lebih bagus kalau dibelikan pot. Dia ambil inisiatif. Dari duit dia beli. Dia ganti cat kantornya coklat. Tanpa sesuai dengan keinginan pemilik kantor. Dia taruh kembang di depan pintu, dia ubah komputernya, kira-kira diterima nggak oleh pemilik perusahaan tersebut? Tentu saja tidak. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Allah ini sudah mengutus Nabi Muhammad SAW menunjukkan kita ibadah yang harus kita kerjakan. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Islam itu mudah kata Nabi SAW. Dan tidak ada orang yang menyusahkan dirinya dalam Islam kecuali akan mengalahkannya. Maksudnya apa? Dia repotkan dirinya sendiri. Berapa kali kami bimbing umrah, lalu kami bilang, insya Allah kita akan kerjakan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Lagi tawaf, lagi sa'i. Selesai umrah, hampir seluruh jemaah ya, bukan 1-2 orang, berbicara, Ustaz,
kok umrohnya ini kayak mudah sekali ya, kayak enak gitu. Dulu waktu saya ikut travel itu kayak susah sekali, banyak harus dikerjakan ini itu. Saya bilang ini dicontohkan dan memang agama mudah. Kapan kita kerjakan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW saja agama akan mudah. Tapi kapan kita buat-buat akan sulit karena memang tidak ada panduannya. Ya, mengikuti sunnah itu mudah dan murah. Mudah dan murah. Orang mati kain kafan, kubur selesai. Mudah. Tapi kalau orang tidak ikuti sunnah akan repot. Harus ini, harus itu, harus ini. Saya pernah hadapin paman saya meninggal dunia. Karena tidak ikutin sunnah, subhanallah, saya juga kaget gitu. Kain kafannya harus ada tulisan, harus ada yang tulis bahasa Arab. Entah apa, saya pun belajar bahasa Arab dari kecil tidak ngerti apa itu isinya. Kain kafan itu. Di kotak-kotak ada tulisan macam-macam dan dibuat kayak baju dipakein. Padahal sunnah Nabi SAW kain kafan tidak berjahit. Ya. Dilipat kalau laki-laki 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar. 5 lembar perempuan lebih banyak supaya dadanya nggak terbentuk. Gitu kan. Itu saja yang dibungkus di badan mereka. Selesai habis itu dikubur gitu. Sunnahnya mudah. Tapi mereka repotkan. Kemudian harus ini, harus itu, harus ini. Banyak sekali hal yang dilakukan yang tidak pernah Nabi contohkan. Kenapa ini teman-teman sekalian? Allahu a'lam. Ini yang dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sampai yang berbuat yang tidak kami contohkan akan tertolak. Artinya sia-sia saja. Jadi yang pertama jangan syirik. Yang kedua jangan melakukan hal yang tidak contohkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga teman-teman sekalian tidak boleh teriak-teriak dalam masjid. Tidak boleh teriak-teriak. Masuk dalam masalah ini kalau zaman kita sekarang ribut suara handphone. Masuk masjid silent. Ya. Nada deringnya musik, lagu pop, dandut, orang lagi sholat. Bagaimana ini? Ya. Kadang-kadang lagi khutbah. Sebelum masuk masjid, kalau perlu matikan. Kalau nggak mau dimatikan pun di silent. Hilangkan volume suaranya gitu kan. Karena pernah terjadi, As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi rahimahullah, seorang tabi'in berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang yang melempariku dengan kerikil. Dan jadi pada saat itu dia lagi bicara sama orang, sama temannya ngobrol-ngobrol tapi suaranya mengganggu jemaah yang lain gitu. Maka ada orang yang lempar dia dengan batu kerikil. Maka As-Sa'id bilang, begitu saya balik ternyata Umar bin Khattab yang lempar saya dengan batu. Gitu kan. Ada Umar bin Khattab lagi dalam masjid. Lalu Umar panggil, sini. Dia sama teman yang lagi ngobrol, disuruh panggil. Kata Umar, ya, siapa kalian ini? Dia datang 3 orang dia. As-Sa'ib sama 2 orang temannya. 3 orang ini ngobrol, suaranya ribut gitu. Kata Umar, siapa kalian ini? Penduduk mana? Kata mereka, kami dari kota Taif. Kami dari kota Taif ini, kalau dari Madinah cukup jauh. Kalau dari Mekah sekitar 70-80 kilo. Tempat dingin, ya. Kalau teman-teman lagi umrah, biasanya ada travel paket dengan kota Taif. Kota Taif ini kota yang pernah Nabi mau berdakwah tapi ditolak dakwanya awal-awal Islam. Gitu. Dan beliau pernah disusui di suku Halimah Sa'diyah. Suku Sa'diyah itu di kota Taif. Maka kata Umar bin Khattab, ya, kalau seandainya, lau kuntuma min ahlil baladi, lau ja'tukuma. Kalau seandainya kalian berdua ini dari penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian. Karena suara bicara di masjid ribut saja nih. Ya. Kemudian beliau mengatakan, tarfa'ani aswatukum fi masjid Rasulullah SAW. Kalian berdua mengangkat suara kalian di dalam masjid Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalau bicara pun yang penting teman-teman sekalian. Mendesak, ngatur saf, mau nanya di mana Quran, ada penting. Terima telepon, keluar dulu dari masjid. Jangan ganggu orang lain. Ya. Ada orang lain yang mau zikir, orang lain baca Quran. Saya berapa kali masuk masjid begitu habis sholat subuh, kan ada zikir pagi biasanya. Kita zikir tenangkan diri. Tapi ada orang yang bicara ngobrol mengganggu orang lain. Gitu kan? Maka sebaiknya dihindari. Ini termasuk. Kemudian teman-teman sekalian yang keempat adalah tidak boleh jual beli dalam masjid. Transaksi jual beli. Jangan Anda bayangkan transaksi ini bawa barang dagangan lalu taruh di masjid. Itu salah satunya. Itu sudah jelas-jelas gitu. Tapi banyak orang tidak paham. Transaksi jual beli termasuk melalui handphone. Ya udah mobil itu saya jual sekian, tapi dulu di masjid. Enggak, keluar ke halaman sana, enggak boleh. Transaksi jual beli enggak boleh dalam masjid. Apapun sifatnya, keluar dari masjid. Ya. Karena Abu Hurairah meriwayatkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u yabta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat ada orang yang transaksi jual beli, membeli atau menjual dalam masjid, ya menjual atau membeli dalam masjid, maka ucapkan kata Nabi SAW, kita disuruh doakan dia,
Doa apa? Semoga bisnismu tidak untung. Nabi suruh doakan begitu kalau dia dagang dalam masjid. Wa idza ra'aitum man yanshidu fihi dhalla faqulu la raddallahu alaik. Dan kalau kalian temukan ada orang yang sengaja mengiklankan barang yang hilang di masjid, bilang semoga Allah tidak kembalikan. Jadi begitu, tidak boleh transaksi jual beli dalam masjid, dilarang. Ya. Dan ini hal yang mendasar sekali harus difahami teman-teman sekalian. Tapi di masa kita sekarang, yang penting digarisbawahi adalah transaksi melalui handphone. Itu juga masuk. Karena semua jual beli masuk dalamnya. Di antaranya masalah ini. Ya. Juga ada hadis Nabi SAW. Ini selanjutnya. Tidak boleh orang, teman-teman sekalian, mengiklankan barang tadi ya. Mengiklankan barang di dalam masjid. Kalau hilang. Karena pernah ada orang di masa Nabi SAW. Dia berteriak dalam masjid. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Anna rajulan, kata Buraidah radhiyallahu anhu, anna rajulan nasyada fil masjid. Ada seseorang yang teriak-teriak di masjid menyampaikan tentang barang yang hilang. Faqala man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa yang melihat unta merah saya yang hilang? Untanya hilang. Dia masuk di luar masjid, dia masuk masjid. Dia bilang, siapa yang lihat unta saya yang hilang? Faqala Rasulullah SAW, la wajadta. Semoga kau tidak akan dapatkan untamu yang hilang itu. Innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Karena masjid dibangun untuk ibadah, bukan untuk iklan barang hilang. Ya. Ini termasuk yang diingatkan. Kemudian juga yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Ya. Yang kelima adalah membersihkan masjid. Membersihkan dan menjaga masjid. Ya. Ada seorang wanita, teman-teman sekalian, di masa Nabi SAW. Orang ini suka sekali bersihkan masjid. Perempuan berkulit hitam dan tidak disebutkan namanya. Setiap kali Nabi SAW masuk masjid, pasti dapat orang ini ada di masjid. Dan dia lagi sapu-sapu masjid sendiri. Lillahi ta'ala saja, nggak digaji, nggak apa gitu. Dia bersihkan masjid. Maka pada saat dia meninggal, ya, satu hari Nabi SAW datang sholat, lihat habis sholat biasanya ibu itu sapu-sapu. Kok nggak ada ibu itu? Ditanya Nabi SAW. Nabi tanya kepada para sahabat, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka sudah meninggal tadi ya Rasulullah. Jadi waktu itu sholat asar, yang duhurnya meninggal orang itu. Sudah dikubur. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak sampaikan kepada saya supaya saya juga ikut menyaksikan jenazahnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami nggak mau sibukkan anda. Seakan-akan sahabat ini ingin mengatakan, itu kan orang tidak dikenal. Orang cuma biasa sapu-sapu masjid gitu kan. Maksudnya tidak mau sibukkan Nabi harus hadiri jenazahnya. Kata Nabi SAW, tunjukkan mana saya kuburannya. Lalu Nabi menziarahi kuburannya, perempuan itu. Sebagai bentuk penghormatan, karena biasa membersihkan masjid. Ya. Itu disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang harus kita garis bawahi. Hadis ini diriwayatkan Ahmad Tirmidzi dan hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu beliau berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidal masajida fi diyarina wa amarana an nudadhifaha. Nabi SAW perintahkan kami untuk membangun masjid-masjid di daerah-daerah kami dan beliau memerintahkan kami agar selalu membersihkannya. Jadi jangan anda menganggap, oh masjid itu yang bangun Pak Haji ini, ya udah biarin aja dia yang urus. Enggak. Anda juga harusnya punya tanggung jawab. Kalau anda masuk masjid lihat karpetnya ada kotoran, angkat saja. Bekas tisu, bekas kotoran. Anda juga kalau datang harus buka puasa di masjid atau makan, angkat kembali kotorannya, bersihkan. Jangan tunggu, gitu kan? Semua perbuatan yang kita lakukan Allah akan nilai. Jangan tunggu, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, hadis ini juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah SAW bibina'il masajid fid duar wa an tunadzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan kami membangun masjid di daerah-daerah yang kami tinggal. Jadi usahakan jangan pernah ada komunitas muslim kecuali ada masjidnya. Dan agar dibersihkan juga diberikan wewangian. Diwangikan masjid itu. Ya. Saya tahu ada masjid di Jeddah. Itu teman-teman setiap Jumat dibakarkan kayu gaharu 1 kilo. 1 kilo itu kayu gaharunya mahal sekali. Bisa puluhan bahkan ratusan juta harganya. Hanya untuk membuat supaya jemaah itu merasa harum pada saat masuk ke masjid. Ya. Jadi kita mungkin sekarang sudah ada pewangi-pewangi yang bisa kita lakukan, ya. Maka atau kita letakkan ini termasuk hal yang dianjurkan sekali.
Masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, masih di poin yang kelima ya, tentang masalah tidak bolehnya atau harusnya dianjurkan membersihkan masjid. Tidak boleh orang justru mengotori masjid, termasuk masalah kencing di masjid. Ya. Mungkin Anda bilang masa sih bisa terjadi? Ya bisa saja, mungkin ada orang bawa anak kecil, lalu dia biarkan anak kencing di masjid. Mungkin kalau orang dewasa tidak mungkin terjadi, tapi pernah terjadi di zaman Nabi SAW gitu. Nabi lagi duduk pengajian dengan beberapa sahabat, ngobrol, ada orang masuk, orang Badui masuk masjid, langsung tiba-tiba buka celana kencing di masjid. Sahabat-sahabat yang duduk langsung marah, gitu kan? Mau menyerang dia. Orang ini karena belum faham, dia karena lagi kencing mau diserang, jadi nyebar kemana-mana kencingnya. Maka Nabi SAW kasih isyarat agar sahabat-sahabat duduk. Orang itu karena tidak faham, dia lanjutkan kencingnya. Setelah selesai dia kencing, Nabi SAW datang kepada lalu mengatakan, sabda beliau yang masyhur dalam hadis riwayat Muslim, Inna hadhil masajida la tusluh li syai'in min hadal baul, wala al-qadar, innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Ketahuilah masjid ini dibangun, atau masjid ini tidak pantas untuk digunakan kencing ataupun kotoran yang lainnya. Masjid dibangun hanya untuk berzikir, sholat, dan membaca Al-Quran di dalamnya. Ini termasuk perintah Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, tidak boleh masjid dijadikan tempat lewat. Misalnya Anda ada hajat di sebelah sana, daripada putar dari belakang lewat di sini. Lewat saja dipakai nggak boleh, dilarang. Jadi nggak boleh untuk hajat-hajat seperti itu. Ya. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Hadis ini Hasan Sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kata Nabi SAW, وَلَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ. Janganlah kalian menjadikan atau mempergunakan masjid sebagai sarana untuk berlewat-lewat. Ya, lula lalang. Dia hanyalah untuk tempat sholat dan berzikir. Berzikir dan sholat. Jadi ini anjurannya ya. Begitu juga teman-teman sekalian, masuk dalam poin ini, yang keenam adalah tidak boleh orang junub masuk dalam masjid. Dalam kondisi junub ya. Misalnya rumah Anda dekat masjid, mati air di rumah, nggak ada air, Anda mau mandi di masjid. Ya. Dalam kondisi junub, ke kamar mandi masjid, daripada mutar jauh, lewat dalam masjid, ini nggak boleh. Dalam keadaan junub tidak boleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Hai orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian faham apa yang kalian ucapkan, dan jangan pula kalian masuk masjid dalam keadaan junub kecuali kalian ya, atau hingga kalian mandi, Yang ketujuh teman-teman, tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi selesai makan bawang. Ya. Tapi di sini bawang mentah ya, bawang mentah. Kalau bawang sudah digoreng, dimasak, nggak ada masalah. Itu ada secara khusus itu larangannya. Kata Nabi SAW, man akala min hadhi syajara yakni thum fala yakrabanna masjidana. Siapa yang makan buah sayuran ini, maksudnya bawang mentah, ya mungkin kalau Anda lihat di India biasanya orang makan bawang bombay mentah-mentah ya. Nah, itu dimakan begitu saja sama nasinya mereka. Nah, itu biasanya mendatangkan bau mulut. Kata Nabi SAW, siapa yang makan dari ya makanan tanaman ini, maka jangan dekati masjid kami sampai dia bersihkan mulutnya ya. Umar bin Khattab menjelaskan, mengatakan sampai dia memasaknya ya sampai matang. Kalau sudah dicampur dengan sayuran, sudah matang, sudah masak, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya inti pesan di sini adalah teman-teman sekalian, jangan masuk dalam masjid dalam kondisi badan kita, mulut kita bau, mengganggu orang lain. Maka anjurannya bersiwak ya pada saat kita lagi di masjid ya. Ini poin juga harus diketahui. Poin selanjutnya yang ketujuh adalah masuk ke dalam masjid ada adabnya, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ini sederhana tapi berpahala. Ada doanya pada saat masuk masjid, yaitu kita membaca dengan setelah masuk kaki kanan, Bismillah, dengan nama Allah, wassalatu ala Rasulillah, dan semoga salam dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakan untukku pintu rahmat. Ada baiknya kalau kayak masjid-masjid kita seperti ini, kalau ada print atau stiker bisa ditempel di depan pintu masjid supaya orang setiap masuk bisa membaca, itu bagus sekali. Ya.
ditata dengan rapi sehingga dia bisa baku. Atau memang mungkin dibuatkan seperti batu khusus yang ditulis indah kaligrafinya. Itu tulisan doa masuk masjid di pintu utama sehingga orang setiap lewat bisa baca. Atau mungkin kalau kita pakai layar TV sekarang di depan pintu masjid, kalau masjidnya besar dia mau pasang layar TV ada digital berjalan doa masuk masjid supaya semua orang tahu masalah ini bagus. Ya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Masuk masjid, keluar dengan kaki kiri dengan membaca doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan nama Allah dan semoga salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah maghfir li dhunubi, ya Allah maafkan dosaku, waftah li abwaba fadlik, dan bukakanlah untukku semua pintu-pintu rahmatmu. Yang kedelapan, dianjurkan agar Anda sholat tahiyat masjid. Sholat penghormatan terhadap masjid. Ya. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, janganlah kalian masuk masjid lalu duduk kecuali kalian sudah sholat 2 rakaat. Cuma memang yang perlu digarisbawahi di poin ini teman-teman sekalian, kalau seandainya kita masuk masjid, ya, kemudian kebetulan kayak tadi duhur, kita ada sholat sunnah qabliyah masjid misalnya. Sholat qabliyah duhur ya, sholat qabliyah duhur. Maka kalau kita sudah sholat qabliyah duhur, sudah gugur sholat tahiyat masjid itu. Tapi kalau secara khusus teman-teman mau datang waktu duha, ada pengajian di masjid kantor, di masjid dekat rumah, Anda masuk, Anda sholat 2 rakaat tahiyat masjid sebagai bentuk penghormatan. Dan ini saking mulianya masjid sampai dianjurkan agar ada ya sholat tahiyat masjidnya. Ya. Dan hati-hati teman-teman sekalian dari masalah mengotori masjid ya. Kembali saya ingatkan, ada hadis Nabi SAW tadi lupa saya sampaikan ini. Kata Nabi SAW, man tafala tujahal qibla ja'a yaumul qiyamah wa tafluhu baina ainai. Siapa yang meludah di masjid, ya, apalagi menghadap kiblat, maka dia akan datang sementara ludahnya ada di wajahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud. Dan pernah di zaman Nabi SAW terjadi ada orang meludah di masjid, ya. Kemudian Nabi SAW lihat lalu beliau marah sekali. Ya, kemudian setelah itu beliau menutup ludah itu dengan tanah karena waktu itu belum ada keramik, ya. Kemudian beliau meletakkan wangi-wangian di situ, wangi-wangian. Selanjutnya teman-teman sekalian, dianjurkan untuk tidak sengaja membunyi-bunyikan tangan. Ya. Biasa kita sering bunyikan tangan dalam masjid. Ya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW dengan sanad sahih. Sebenarnya ini tujuannya supaya tidak mengganggu orang juga ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Idza tawadda ahadukum thumma kharaja 'amidan ila shalah, fala yushabbikanna baina yaday fa innahu fi shalah." Kalau kalian berwudu kemudian keluar menuju sholat ke masjid, maka janganlah memasukkan jari-jarinya, tangannya sebagian kepada yang lainnya. Ya. Dia beginikan atau dia bunyi-bunyikan ya. Karena sungguhnya dia dalam keadaan sholat. Dia masih dalam keadaan sholat. Ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan riwayat Ahmad yang lain berbunyi, dakhala alaihi Rasulullah SAW fil masjid wa qad syabbakt. Dakhala alaihi Rasulullah SAW wa qad syabbaktu baina asabi'i faqala ya Ka'b idza kunta fil masjid fala tushabbikanna baina asabi'ik fa anta fi salati man tadarta as-salah. Wahai, kata Ka'b radhiyallahu anhu, satu waktu pernah Rasulullah SAW masuk ke masjid, menemukan saya lagi di masjid, kemudian saya lagi memasukkan tangan-tangan saya di antara jari-jari ini, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ka'b, kalau kau lagi di masjid, jangan kau masukkan jari-jarimu satu sama yang lain atau membunyikannya, karena sesungguhnya kau sedang dalam sholat. Ini dikuatkan dengan hadis lain, Nabi SAW melarang kita untuk membunyikan jari sementara sholat. Yang terakhir teman-teman sekalian, jangan gunakan untuk hajat-hajat dunia. Duduk ngobrol kosong, ya, kumpul-kumpul saja, meeting di masjid, ini tidak boleh. Beranjak daripada hadis Hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sayakunu fi akhir zaman qaumun yakununa hadithun fi masajidihim laisa Allahu fihim haja. Nanti akan datang di akhir zaman masjid-masjid mereka itu hanya digunakan yang tidak ada hajatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hajat untuk Allah sama sekali di situ. Artinya Nabi SAW melarang masalah ini. Dan ini hal-hal yang dianjurkan dalam masalah masjid yang harusnya dijaga oleh setiap muslim. Semoga insya Allah kita bisa amalkan ini. Dan mohon maaf kalau memang sedikit agak panjang materinya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi insya Allah dan kita mendapatkan informasi baru. Dan semoga semua yang sudah menyumbang buat masjid diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum menyumbang, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan satu waktu nanti bisa membangun masjid. Dan insya Allah nanti malam kita ada acara
di Masjid Raya Sopeng ya. Masjid Rayanya. Nanti kita akan bahas tentang cara cerdas dalam beribadah. Di antaranya masalah niat kita akan singgung insya Allah panjang lebar. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir. Bagaimana caranya bisa meraih pahala orang-orang yang banyak hartanya, banyak ibadahnya sementara kita tidak mampu melakukan seperti mereka. Kita akan singgung insya Allah di sore hari atau di malam hari nanti di Masjid Raya dengan izin Allah SWT.